Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Apriyadi, Prodi Akuntansi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas resum Bahasa Indonesia yang berjudul Ejaan dengan dosen pengampu Ibu Sulistiowati MPD. Ejaan. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Option pada 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles A. Van Option. Ejaan Van Option berlaku sampai dengan tahun 1947. Ejaan Republik berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. 5 ejaan bahasa Indonesia. 1. Penulisan kata. 2. Penulisan tanda baca. 3. Penulisan singkatan dan akronim. 4. Penulisan angka dan lambang bilangan. 5. Penulisan unsur sarapan. Perbedaan ejaan bahasa Indonesia dengan EYD adalah penambahan huruf vokal diftong pada EYD. Huruf diftong hanya 3, yaitu I, au, oi. Sedangkan pada EBI huruf diftong ditambah 1, yaitu e. Atau misalnya pada kata geyser dan survei. Penggunaan huruf tebal. Dalam EYD fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis lemma atau sublema. Dalam kamus, dalam EBI fungsi ketiga dihapus. Pengenalan ejaan. Salah satu sifat bahasa adalah berubah. Perubahan itu bisa karena pemakaiannya, baik karena kesepakatan atau keterbiasaan, bisa juga atas kemauan pemerintah atau kebutuhan lainnya. Salah satu yang bisa berubah dari bahasa adalah ejaan. Ejaan pembaharuan. Mulai Kongres Bahasa Indonesia II di Medan tahun 1954, Profesor M. Yamin menyerahkan agar ejaan Sowandi disempurnakan. Pembaharuan yang disarankan panitia yang diketahui Frijono dan E. Katopo antara lain membuat standar 1 fonem 1 huruf dan diftong I, au, dan oi dieja menjadi I, au, dan oi. Selain itu, tanda hubung juga tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal seperti kupu-kupu dan alun-alun. Pro kontrak ejaan Van Option. Layaknya pro dan kontrak, ada yang sepakat dan menolak. Hal itu menjadi pada karya Option ini. Meskipun jasa Option ini begitu besar, ada juga yang menudingnya sebagai arsitek yang telah mengusur varian bahasa Melayu lain. Jos Wibisono, sejarawan, menyalahkan Option sebagai pihak yang menjadi derajat bahasa Melayu Riau atau Riau Malaysia lebih tinggi daripada Melayu Fasar atau Lag Malaysia yang memang digunakan secara meluas oleh khalayak di Nusantara dulu. Bagi Jos, Melayu Riau itu mitos dan hanya ditemui di karya sastra atau yang nanti setelah dibakukan oleh Belanda, kemudian disebarluaskan melalui novel terbitan Balai Perpustaka. Evolusi ejaan bahasa Indonesia dari masa ke masa. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bahasa Indonesia yang digunakan saat ini adalah bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan. Sepanjang perjalanannya, ejaan dalam bahasa Indonesia mengalami berbagai
perkembangan yang cukup signifikan melalui dari penulisan, pengucapan sehingga penempatan dalam kata bahasanya. Secara umum kita mengenali ada dua jenis ejaan dalam bahasa Indonesia, yaitu ejaan lama dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Namun ternyata ejaan yang digunakan dalam bahasa Indonesia bukan hanya dua jenis ejaan tersebut. Dalam perkembangannya terdapat lebih dari dua ejaan bahasa Indonesia yang pernah digunakan oleh bangsa Indonesia hingga akhirnya berakhir pada bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan. Dilansir dari beberapa sumber, berikut daftar lengkapnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.